Oke, selamat bertemu kembali di Satu Hans Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai layer style pada Adobe Photoshop. Kebetulan yang saya gunakan masih Adobe Photoshop CS6. Oke, kita langsung saja menyimak. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, pertama kita buka new filenya, layar baru. Saya pakai aturan yang ini saja, 152 kali 102 mm. Oke. Oke. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu layer style. Layer style yaitu gaya pada layar ya. Itu intinya. Yaitu layer style pada Photoshop digunakan untuk memberikan efek sehingga objek yang kita lihat itu, objek yang kita buat itu lebih seni, lebih keren dan lebih indah ya, seperti itulah. Nah, bagaimana cara membuat layer style? Misalnya saya membuat kotak di sini. Saya membuat sebuah persegi panjang. Tek. Ya, saya kasih warna persegi panjang ini, saya kasih warna hijau lah atau biru, tergantung saya sih. Ya, di sini ini saya akan membuat style dari persegi panjang ini lebih keren. Nah, yang pertama caranya adalah kita lihat layarnya di sini adalah layar rectangle ya, persegi panjang. Kita tinggal klik di sini, klik kanan, lalu kita klik blending option. Klik blending option. Ya, di sini kita akan melihat tampilan jendela layer stylenya. Ya, yang pertama kita bahas satu persatu, yaitu bevel and emboss. Ya, jadi bevel and emboss ini akan memberikan efek pada objek berupa efek timbul. Jadi efek timbul. Coba kita lihat saja dulu. Kita klik yang pertama, kita ubah ya jadi seperti tombol begitu. Di sini ada pengaturan kontur di sekitar sini ya. Kemudian ada tekstur ini adalah bentuk dari tombol yang dimaksud. Misalnya seperti ini, saya buat teksturnya ya, saya kasih agak halus ya. Jadi di sini nanti ada tombol. Lalu kemudian yang kedua itu adalah stroke. Stroke yang ini akan memberikan efek garis pinggir. Misalnya saya klik stroke, terus saya kasih garis pinggirnya berwarna merah, lalu oke. Lalu coba saya kasih naik size-nya. Ini adalah efek garis pinggir tadi. Kemudian kita lihat ada inner shadow. Ada inner shadow, ada drop shadow nanti. Jadi yang kita lihat yang pertama yang inner shadow. Jadi coba kita lihat inner shadownya. Inner itu artinya di dalam. Jadi kita coba atur ini. Kita pilih warnanya yang pertama, saya pilih warna kuning. Tek. Ya, ini hanya untuk uji coba saja ya. Lalu tinggal klik size-nya, multiple-nya. Ada kelihatan nggak ini? Jadi kurang kelihatan ya. Ya, teman-teman lihat kalau misalnya kita sudah pilih warna tadi, kita mengatur ini, kita lihat teman-teman ada perubahannya. Inner itu artinya perubahan warna di bagian dalam ya, kalau inner shadow. Inner glow, jadi glow itu semacam bunga-bunga api begitu. Jadi coba kita lihat, klik inner glow, kita pilih warnanya ini aja ya, lalu oke. Coba kita lihat perubahannya di mana. Ini bisa terlihat, ini glownya. Mungkin teman-teman bisa membedakan mana yang glow, mana yang
shadow gitu ya. Jadi ini. Kemudian yang berikut ada satin. Satin ini memberikan efek pengulangan bentuk objek di dalam secara acak sehingga tidak terlihat bertekstur. Jadi dia seperti kalau misalnya kita ganti warna di sini, dia akan membuat seperti keseluruhannya berwarna merah seperti filter begitu ya. Jadi lihat baik-baik. Yang penting kita tahu ininya. Saya checklist lagi. Saya checklist biar ini semua bisa tahu efeknya masing-masing sebentar. Kemudian ada yang dinamakan color overlay ya. Jadi color overlay ini adalah penggantian warna. Lihat, kalau saya ubah warnanya dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi mengikuti perubahan warna yang saya buat di sini, itu color overlay. Kemudian ada gradient overlay. Jadi gradient memberikan efek gradient pada objek yang kita buat, misalnya seperti ini ya. Kita pilih gradiennya ya, seperti inilah. Ini efek gradiennya, tinggal pilih derajatnya, posisi gradiennya seperti apa, perbesarannya seperti apa ya. Ini efek gradien. Kemudian ada pattern itu pola. Jadi kita coba cek bagaimana efek pattern ini seperti ini ya. Jadi kita membuat pola pada gambar objek yang kita buat, seperti misalnya saya buat pola ini ya, lalu saya ubah perbesarannya, ya, terlihat kan. Kita bisa buat cari pola-pola yang lain, misalnya ini, tergantung kita ya, kemauan kita seperti apa. Kemudian ada yang dinamakan outer glow. Outer, di luar, berarti bunga-bunga api yang berada di luar nih. Misalnya saya klik, saya pilih warnanya, misalnya saya pilih warna ini, kemudian kita ubah di sininya, misalnya size-nya ubah berapa, kemudian spread-nya kurang kelihatannya, noise-nya berapa, jitter-nya, range ya. Coba kita lihat ganti yang di sini jadi normal biar kita tahu apa yang dimaksudin outer glow ini. Kemudian kita coba ganti opposite-nya. Jadi ini ada semacam bunga-bunga api di luarnya ini. Kemudian noise-nya maksudnya kita perbanyak noise ataupun perkecil ya. Jadi kalau perbanyak modelnya seperti ini di samping, jadi kalau diperkecil seperti ini ya. Jadi saya mau supaya glow-nya seperti ini aja. Kemudian ada juga yang dinamakan drop shadow. Nah, kita lihat drop shadow-nya. Coba kita atur kira-kira untuk apa drop shadow ini, kita lihat ya. Jadi ini adalah bayangan. Kita membuat bayangan, misalnya sinarnya dari atas ini, bayangan di bawah ini ya. Atau kita ubah derajatnya ya, derajat sinarnya. Kalau sinarnya di bawah sini, berarti bawah sini ya, berarti bayangan berada di atas. Tinggalkan kalau ganti warnanya seperti ini. Ya, jadi akan seperti ini. Itu kegunaan dari tools ini dari atas ya. Jadi size ini adalah besarnya, spreadnya ini adalah pencarannya, distance ini adalah jarak ya. Jadi kira-kira seperti itu kegunaan dari tombol-tombol tools ini dari atas. Kita uji coba pada ini ya. Coba saya klik semua. Jadi tadi yang warna kalau diklik semua ya seperti ini, malah lebih rame. Tapi sebenarnya rame dan tidaknya ya tergantung kita ngaturnya seperti apa. Oke, kita coba uji coba dengan huruf saja ya. Saya ambil ini, sederet yang itu tadi ya. Saya ambil layar baru, saya buat layar baru. Saya pindah ini dulu, saya buat layar baru, dengan warna, saya pilih warnanya ini aja, ya. Lalu saya gabungkan layar dua ini, merge down, kemudian saya buat tulisan. Nah,
misalnya satu Hans channel ya, terus saya kasih besar. Ini kan objeknya adalah tulisan satu Hans channel. Ini kan ada lonjong-lonjongnya ke atas. Kalau supaya tidak lonjong, kita klik kunci sini biar skalanya tetap. Jadi saya lihat warna ini kurang bagus, saya kasih warna yang lain saja. Saya kasih warna biru. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini, saya klik di satuan channel ini, saya klik blending optionnya. Iya, saya mau buat ada garis luar, garis pinggir. Saya klik di store, saya kasih garis pinggir warna putih. Lalu saya kasih naik ininya, kemudian opacity-nya, terangnya ya, pakai begini saja. Kemudian saya kasih outer glow-nya. Saya pilih outer glow-nya ini, coba saya kasih warna ini ya, warna hampir putih. Lalu oke, kemudian size-nya, spread-nya, kemudian saya juga ingin ada tambahan sentuhan inner glow di dalamnya. Saya kasih innernya coba warna kuning. Enak nggak? Oh, ini kelihatan. Coba saya kasih warna ini aja, hijau ya, biar ada sentuhan hijaunya juga. Satuan channel ya, saya pilih ini aja, lalu oke. Kemudian saya buat sebuah tombol, misalnya saya kasih warna merah, ini fill warna merah. Lalu saya kasih ini blending, di luarnya saya kasih bevel and option, ini saya kasih ini ya, jangan terlalu dalam. Size ini soft saja, saya kasih tombol luar outer bevel ya. Kemudian opacity ya, saya pindah ya. Setelah itu saya pilih inner lagi, saya kasih naik innernya. Kemudian saya pilih, coba satin, jangan, ini aja, saya pilih ini. Kemudian saya tambah tulisannya. Untuk tambah tulisan ini tadi ya, saya tulis di luar sudah. Saya tulis subscribe ya. Subscribe ya, subscribe ya. Lalu saya buat ini, saya kasih perbesar hurufnya, ikut ini, lalu enter. Saya kasih warna lain, warna putih biar sesuai. Lalu pilih putih, lalu oke. Kemudian saya pilih ganti lagi pakai blending lagi, blending option, jangan kontur, stroke saya kasih tebalkan putihnya ini, naik sedikit, jangan. Kemudian outer glow, saya kasih di luar putih ini ada sentuhan outer lagi ya. Lalu oke. Setelah itu saya ingin gabungkan ini semua dari atas, jadi ini saya hilangkan ini, saya gabungkan ini dari atas, tinggal klik kanan lalu merge. Sorry, saya hilangkan ini dulu, klik kanan, merge visible. Jadi sehingga satuan channel ini sudah seperti ini. Jadi ini adalah nanti kalau kita save,
Kalau dengan ini bisa. Kalau dengan tanpa background, kita tinggal hilangkan ini, lalu kita tinggal Ctrl S atau file, kemudian save as, lalu ganti di sini, ganti di sininya menjadi PNG. Biasanya kan JPEG. Jadi kita pilih PNG supaya nanti kita bebas pindah gambarnya ini. Saya pilih PNG, lalu saya tulis nama filenya, dan setelah itu save. Kita pilih, saya tidak usah kasih ke di sini ada compression, ada kompresi tidak, saya pilih compression small saja, lalu oke. Iya, nah coba kita lihat gambarnya, tag kan ada di desktop, jadi saya simpannya. Ini dia. Iya, ini. Nah, nanti maksudnya gambar PNG tadi, seandainya gambar PNG tadi saya gabungkan di sini ya. Misalnya ini ada gambar ya. Saya pilih gambar lain saja, Ctrl O, lalu saya pilih gambar yang mana ya? Ya, masih gambar saya tadi ya. Ya, gambar ini. Misalnya saya pindahkan si PNG tadi, mana tadi? Saya Ctrl O lagi, kan PNG tadi saya simpan di desktop. Di mana tadi? Ya ini, Satuhan Channel ini. Nanti kalau saya tinggal pindah, tinggal klik tahan, geser bawah sini. Jadi backgroundnya tidak diikut sertakan. Jadi yang ikut hanya yang kita buat saja ini. Ini nama kegunaan dari PNG, ekstensi PNG tadi ya. Keren. Jadi teman-teman, itu tadi tutorial bagaimana kegunaan layer style pada Adobe Photoshop CS6. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you, silakan berbagi.